Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sholatukum alayya mahaqatun." Sholawat kalian atasku sepertiga bulan. Maksudnya apa nih? Mahaqatun, sepertiga bulan, atau sepertiga di akhir bulan. Sholatukum, bersolawatlah kalian alayya kepadaku. Ini mengenai tentang waktu. Apa mahaqatun, sepertiga setiap bulan. Ya, mari kita lihat di sini. Mahaq ai idhabu li dzunubikum kama yamhaqul ma'un nar. Mahaq itu sorry, bahasanya bukan sepertiga. Ini mahaq, membakar, menghapus. Yang digantikan menghapus sepertiga. Iya, menghapus. Menghapus ai idhabu li dzunubikum kama yamhaqul ma'un nar. Ini menghapus dosa kalian sebagaimana memadamkannya air terhadap api. Menghapus dosa kalian sebagaimana memadamkan air terhadap api. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, amthilul minal ma lissawadil lakh. Sholawat itu ibarat menghapus rasa haus yang sangat. Rasa haus yang sangat. Ketika kita rasa ngelak, atau ibarat hujan di musim kemarau, begitu. Kalau penghapusan dosanya seperti air memadamkan api. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku fi kulli jum'atin, setiap hari Jumat, arba'ina marratan, 40 kali, maha Allahu dzunubahu kullaha, maka Allah menghapus dunubahu, dosa-dosanya orang tersebut, kullaha, semuanya. Masyaallah, saya ulangi. Man shalla alayya fi kulli jum'atin, barang siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari Jumat, arba'ina marrah, sebanyak 40 kali, mahallahu, menghapus siapa Allah, dunubahu, atas dosa-dosa, kullaha, ya semuanya, semua dosa. Ini kata Malik, Anas bin Malik, bahwa kuntu waqifan baina yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala man shalla alayya fi kulli jum'atin samanina marrah, ghufirallahu ta'ala lahu dunubahu samanina sanah. Ya. Ini kata Malik, Anas bin Malik, bahwa ketika aku berdiri di antara Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi berujar, barang siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah mengampuni dosa-dosanya sebanyak samanina sanah, 80 tahun. Tadi Anas bin Malik tanya, qultu ya Rasulullah, kaifa sholatu alaika, bagaimana sholawatku terhadapmu? Ucapan sholawatnya seperti apa? Yang kayak apa? Taqul, kau ucapkan, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi. Itu bunyi sholawatnya. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi.
wa ta'aqqad wahidatan dzakara dzalika Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ini diikat yang seperti ini dijadikan wiridan satu kali saja. Kalimat seperti itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani sudah disahkan bahasanya. Disahkan. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Ya, kalau kita membacanya sampai 80 kali di hari Jumat, 80 tahun. Dosanya di umurnya hapus. Umurnya belum tentu. Maka tadi saya di masjid ngomong bahwa utamanya Kanjeng Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad. Walaupun usianya nggak nyampe sampai ratusan tahun, tapi ketika berbuat baik, sekali saja berbuat baca salawat sekali saja, ganda sampai 10, bahkan sampai 70, bahkan lebih dari itu kebaikannya. Nah ini umatnya Nabi Muhammad, umat akhir zaman. Maka umat injury time ini, umat injury time. Kalau sampai rusak, Nabi Adam ketika ditinggal oleh Nabi Adam, umatnya ada aja yang. Ketika Nabi Nuh, umatnya sampai diazab, ngutus lagi, Rasul lagi. Sampai Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi lagi. Membenarkan supaya menuhankan Allah, menauhidkan Allah. Tapi tetap ada yang melenceng. Lah ini umat terakhir, umat akhir zaman. Yang kalau rusak ya habis-habisan lah pokoknya, mantek-mantekan lah. Mantek-mantekan. Soalnya kalau rusak semua kiamat gitu kan. Walaupun usia atau hitungan jangka waktu umur kita hidup tidak lebih panjang dari umat-umat sebelumnya, tapi kita punya kelebihan ketika mengamalkan kebaikan, kita dikasih kemurahan karunia yang sangat besar, lipat ganda kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain, tidaklah dari doa, illa bainahu, kecuali di antara doa itu, wa bainas samai, dan di antara langit, apa hijabun, ada penghalang, hatta yusalliya alayya, sehingga dibacakan sholawat terhadapku. Fa idza shalla, ketika membacakan sholawat alayya, atasku, in haroko, maka menjadi terbuka atau disingkap, ya, in harok gitu, maka jadi tersingkap apa zalikal hijab, penghalang tadi, warufi'a, dan diangkat apa ad-du'a'u, doa. Tidaklah antara doa dengan langit, diangkatnya doa, itu ada penghalang, sehingga orang yang berdoa tersebut diharuskan membaca sholawat. Kalau orang yang berdoa tersebut membaca sholawat, maka hijab yang menghalangi antara doa dan terkabulnya doa terkabulnya doa ini tersingkap, doanya diangkat, insya Allah diijabah. Kerennya ini password kan, ini password. Jadi password, doa itu harus pakai sholawat karena ada password. Jadi password air. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man sholla, barang siapa bersolawat alayya atasku, fi yaumi mi'atin marratin, fi yaumi mi'ata marratin, fi yaumi mi'ata marratin, sehari 100 kali, qadallahu lahu, memenuhi siapa Allah lahu baginya, mi'ata hajatin, memenuhi apa? 100 kebutuhannya, sab'ina minha, yang 70 darinya,
li akhiratihi, bagian untuk akhiratnya. Wa salasina, dan 30 minha dari yang 100 tadi, lidunyahu, bagian dunianya. Ini ketika kita sehari saja bersolawat 100 kali, itu yang 70 nanti untuk akhirat, yang 30 untuk dunia. Maka para ulama arifin, wis kepentingan dunia mah jangan terlalu dikekewek lah bahasanya begitu. Toh dengan 30 saja kita sudah cukup kalau dari bagian ini. Yang 70-nya nanti untuk akhirat. Maka ketika kita berdoa, ketika kita doanya dianggap mustajab, misalnya orang-orang yang bahasanya dekat dengan Allah atau wali mah takut. Seandainya doaku selalu diijabah ketika di dunia, lah terus bagianku nanti di akhirat apa? Nanti bagianku di akhirat apa? Maka orang yang arif, orang yang bijak bestari, ketika disuruh mendoakan dalam tanda kutip dengan kepentingan yang kadang-kadang bukan kemaslahatan orang banyak, itu ya agak susah. Kalau memang kepentingan atau kemaslahatannya orang banyak, ya bisa jadi dia mau. Bahkan ketika disuruh sholat istisqa saja, ini khawatir dikira demo. Kamu dikasih panas segitu aja kok sudah demo sama Gusti Allah. Lah terus orang yang jualannya es, orang yang usahanya gesek ikan itu loh. Ada sholat ya untuk buat panas. Untuk hujan kan ada istisqa. Ada istisqa untuk hujan. Untuk panas juga ada. Kalau gitu kan asli. Seolah-olah kita soleh. Seolah-olah kita soleh. Ya. Ternyata ya diantara kita di kesolehan kita ada yang dirugikan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan, barang siapa yang bersolawat untukku satu kali saja, maka sallallahu alaihi, Allah bersolawat kepadanya, wa malaikatuhu, dan malaikatnya juga ikut bersolawat, isrina marratan, sebanyak 20 kali, walam yamut, dan dia tidak akan mati, hatta yubasyiro bil jannah, hingga dia dikasih tahu dulu tentang kebahagiaan surga, tentang kesenangan, tentang keenakan di surga. Satu kali membaca sholawat, Allah ikut membalas sholawatnya, malaikat juga ikut membalas sholawatnya. Dari riwayatnya Abdullah bin Umar bin Amr bin As, bahwa beliau berkata, man sholla ala nabi sallallahu alaihi wasallam wahidatan sallallahu alaihi wa malaika sab'ina sholatan. Sholawat sekali, kata Amr bin As, malaikat juga membalas sholawatnya sebanyak 70 kali. Kalau tadi kan cuma 20 kali ya, ini ada di sarahnya sab'ina sholatan. Falyakul min dzalik aw yaksub, hendaknya engkau ucapkan sholawat tersebut, syukur-syukur liyaksur, memperbanyak bacaan sholawat. Ini riwayatnya Imam Ahmad bi isnadi hasan, tapi mauquf, karena ada, kalau mauquf itu biasanya ada perawi yang memang dipertanyakan sikohnya. Ada riwayat lagi bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu
didatangi oleh malaikat Jibril. Wa qala li ya Rasulullah, la yusolli alaika ahadun illa yusolli alaihi sab'una alfan minal malaika. Tidaklah orang yang membaca sholawat itu kecuali akan dibalas 70 kali. Ini yang ngasih tahu Jibril. Maka Rasulullah sangat bangganya kenapa ya, saking cintanya kepada umatnya. Ini umatnya dikasih diskon gede-gedean. Setiap membaca sholawat nggak harus nunggu 10-10-20 atau nggak harus nunggu momen-momen tertentu. Setiap membaca sholawat diskonnya gede-gedean. Maka saking bangganya Rasulullah, ini bentuk kecintaan kepada umatnya. Man sholla alaiya sholatan alaihi malaika. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka malaikat juga membaca sholawat. Man shollat alaihi malaika sallallahu alaihi. Barang siapa yang malaikat juga memberikan sholawat kepada orang tersebut, maka Allah juga ikut memberikan sholawat. Lam yubqu syai'un fis samawati wala fil ardi illa shalla alaihi. Tidak ada sesuatu pun yang tetap di antara langit dan bumi kecuali sholawat. Kecuali sholat.